Udah, Pak. Bisa lihat ya. Oke. Di sini saya masuk ke decision making atau pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai tahap mulai dari pengenalan kebutuhan hingga perilaku pasca pembelian. Jadi dari awal kita promosiin, terus sampai akhirnya nanti after salesnya setelah pembeliannya. Jadi prosesnya dari sana, dari awal pemasaran sampai after sales, sampai nantinya eh, konsumennya merasa puas atau tidak puas seperti itu. Jadi faktornya yang faktor-faktor pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, situasional, dan budaya. Sedangkan tahapan utama dalam pengambilan keputusan tersebut merupakan eh, pengenalan kebutuhan dari konsumen, pencarian informasi dari konsumen, evaluasi alternatif konsumen, dan keputusan pembelian konsumen dan perilaku pasca pembeliannya. Itulah yang dari awal kita memasarkan tadi sampai ke nanti perilaku after sales-nya. Jadi tahapannya yang ada di rangkaian tersebut yaitu tahapannya pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Nanti saya jelaskannya. Selanjutnya, tiga kategori pengambilan keputusan konsumen itu eh, terdiri dari tiga, yaitu eh, ada kognitif, habitual, dan afektif. Jadi untuk merincikannya, yang kognitif merupakan pengambilan keputusan yang melibatkan proses berpikir yang rasional dan analitis. Jadi di sini pada tahap ini konsumen mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dengan cermat sebelum membuat keputusan. Seperti misalkan, oh jadi intinya ini dulu nih. Intinya yang keputusan kognitif ini yaitu keputusan yang diambil jika memiliki resiko yang tinggi. Sebagai salah satu contohnya, sebelum konsumen membeli sebuah rumah nih, resikonya kan, dalam pembelian rumah risikonya yaitu mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak. Itu kan risiko itu, risiko. Risikonya nanti apabila dampak risikonya nanti apabila rumahnya banyak keluhan, misalkan banjir atau yang lain sebagainya, seperti itu. Itu yang disebut dengan risikonya. Jadi konsumennya eh, berpikir dulu nih sebelum mengambil rumahnya. Contoh dalam berpikirnya, apakah rumahnya tidak banjir, apakah lingkungannya bagus, seperti itu. Jadi konsumennya harus berpikir dulu sebelum membeli rumah tersebut atau barang yang akan dibelinya. Jadi pada umumnya keputusan kognitif ini yang atau keputusan yang melalui proses berpikir, berpikir yang rasional dan analitis itu adalah keputusan yang diambil apabila segala sesuatunya melibatkan tingkat risiko yang tinggi seperti itu. Ngerti ya? Yang kognitif? Mengerti? Yang kognitif? Oke. Halo. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pengambilan keputusan habitual. Jadi yang tadi kognitif, sekarang kita masuk ke habitualnya. Habitual merupakan pengambilan keputusan yang berbasis dengan kebiasaan. Terjadi ketika konsumen membuat keputusan secara otomatis atau tanpa tidak berpikir gitu, tanpa pemikiran gitu. Contohnya kita mau beli beras nih, kita mau beli beras pasti udah nggak mikir lagi. Pasti kalau habis pasti udah mau beli beras tuh mah. Benar kan? Beda dengan beli mobil. Kalau kita nggak ada mobil, kita pasti berpikir dulu sanggup bayar nggak nanti nih, misalkan kalau kredit gitu. Kalau itu yang tadi kognitif tadi, sedangkan yang habitual dah pas dah habis dah kita beli. Misalkan contohnya deterjen, sampo, sabun.
pas habis kita langsung beli, nggak berpikir lagi gitu. Bedanya di sana ya. Selanjutnya, pengambilan keputusan efektif. Pengambilan keputusan efektif didasarkan pada emosi dan perasaan daripada analisis rasional. Jadi konsumen membuat keputusan berdasarkan bagaimana produk atau layanan membuat mereka merasa atau bagaimana pengalaman mereka dalam menggunakan produk tersebut gitu. Seperti misalkan yang biasa make Samsung misalkan atau yang ini aja deh yang biasa make Windows, yang biasa pakai Windows, maka dia keputusannya yaitu beli Windows, nggak beli Mac karena dia udah terbiasa, udah inilah udah familiar lah sama Windows itu seperti itu. Jadi dalam keputusan efektif ini melibatkan pengalaman sensorik seperti pakaian, parfum, atau makanan hewan. Itu salah satu contohnya. Bisa jadi faktor-faktornya seperti faktor desain, warna, aroma, dan citra merek. Seperti itu. Bisa juga itu kan pengalaman semuanya. Pengalaman atau rasa suka kita di dalam hati seperti itu. Oke, sampai di sini ngerti ya? Jadi kategori pengambilan keputusan tersebut terdapat tiga. Yang pertama yaitu kognitif, yang merupakan pengambilan keputusan berdasarkan tingkat risiko yang tinggi atau pengambilan keputusan yang melibatkan proses berpikir yang rasional dan analitis karena keputusan yang diambilnya memiliki risiko yang tinggi. Itu intinya. Yang kedua, pengambilan keputusan habitual, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan. Seperti misalkan beras habis, kita langsung beli beras seperti itu. Yang ketiga, pengambilan keputusan afektif, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman kita atau bagaimana produk tersebut memberikan rasa di hati kita atau memberikan apa ya yang bagusnya, memberikan pengalaman lah pada diri kita. Gitu. Contohnya orang yang udah terbiasa atau suka dengan Windows, maka dia akan lebih Windows daripada Linux atau Mac. Oke, yang ngerti ya sampai sini? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, yang ngerti ya? Oke, saya mau masuk ke tahap pengambilan keputusan seperti yang tadi. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Jadi pengenalan masalah terjadi ketika konsumen menyadari adanya perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Jadi masalah itu pada intinya yaitu apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu. Maka terjadilah masalah. Contohnya pada pengenalan masalah ini, di sini saya misalkan seorang konsumen mungkin merasa bahwa televisi lama mereka tidak lagi memadai untuk menonton acara dengan kualitas gambar yang tinggi, sehingga mereka merasakan kebutuhan untuk membeli televisi baru. Bisa jadi yang orang yang sudah lama memiliki sebuah televisi, televisinya tidak bisa digital. Salah satunya contohnya ya. Jadi mereka menganalisa masalahnya yaitu masalah yang terjadi pada televisinya tidak mendukungnya eh, sinyal digital di TV tersebut. Jadi mereka harus membeli set-top box-nya, STB-nya gitu. Jadi itulah salah satu contohnya seperti itu. Termasuk perubahan lingkungan seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti dari siaran TV yang analog berubah ke digital. Maka hal tersebut termasuk ke dalam perubahan lingkungan. Juga karena rekomendasi dari orang lain atau kebutuhan pribadi yang berubah. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu setelah mengenali masalah, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pencarian informasi. Jadi setelah kita menganalisa nih, ternyata televisi kita tidak mendukung yaitu sinyal digitalnya, maka kita mencari informasi nih. Seperti misalkan eh, STB mana nih yang bagus atau solusinya apa nih seperti itu. Jadi solusinya bisa ditemukan baik secara internal maupun eksternal.
Jadi yang internal meliputi ingatan dan pengalaman pribadi. Bisa jadi melalui pengetahuan seseorang, gitu, atau pengalaman dia. Selanjutnya, eksternal mencakup mencakup iklan, ulasan online, rekomendasi dari teman atau keluarga, gitu, dan informasi dari toko atau situs web. Jadi seperti itu. Setelah misalkan informasi yang kita dapat yaitu STB ini nih yang lebih baik daripada yang lain, udah mendukung, udah Android lah, best Android lah gitu. Udah Android best, STB-nya udah lebih wah lah seperti itu. Karena itu konsumen mungkin mengambil keputusan untuk membeli STB tersebut. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Dari kita proses yang kedua tadi, yaitu pencarian informasi. Setelah informasinya didapat, misalkan STB-nya ada dua merek, merek A dan B. Itu merupakan merek A dan B tersebut merupakan evaluasi alternatif. Jadi STB ini banyak pilihan, ada merek A dan B. Ya, maka konsumen membandingkan lagi nih, bagusan mana merek A daripada merek B seperti itu. Bisa jadi pilihan tersebut eh, pertimbangannya termasuk ke harga, misalkan kualitas, fitur, merek, dan manfaat dari STB tersebut. Seperti itulah yang proses yang ada di evaluasi alternatif. Oke, selanjutnya setelah dilakukan evaluasi alternatif, dilakukan nih pemilihan produk. Ternyata udah dievaluasi, ternyata STB yang bermerek A yang bagus. Jadi konsumen eh, membuat keputusan pembelian dengan memilih produk atau layanan atau STB yang bermerek A tadi seperti itu. Selanjutnya, hasil atau evaluasi pasca pembelian. Ini after sales-nya ya. Jadi tahap terakhirnya seperti konsumen setelah membelinya dan memakainya, tentu konsumen memiliki pengalaman atau memiliki eh, sebuah pandangan terhadap produk tersebut. Misalkan setelah dilihat-lihat STBA di ininya di spesifikasinya ternyata ini dijabarkan nih A B C D misalkan. Ternyata spesifikasi nyatanya ternyata sampai C, nggak sampai D dia. Maka akan timbul rasa tidak senang di hati konsumen. Maka tidak konsumen beralih, udah memilih produk ini. Setelah misalkan di STB yang tidak akan merekomendasikan STB A tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata spesifikasinya melebihi dari A sampai D, ternyata sampai E nih yang diberikan oleh konsumen. Maka konsumen tersebut akan menjadi konsumen yang loyal terhadap merek tersebut. Jadi itulah pentingnya after sales ini. Dari keempat kelima tahapnya mah dari yang kelima tahap yang tadi tahap kelima lah tahap yang paling penting nih dalam kita memasarkan sebuah produk seperti itu. Oke, sampai di sini mengerti? Ada yang tanyakan sampai di sini? Mbak. Ya, ada yang tanyakan? Belum Tidak juga, ya? Pak. Oke, ini seperti inilah skemanya nih. Contohnya yang pertama yaitu problem recognition, lanjut ke bawah nih, pencarian informasi, selanjutnya evaluasi, evaluasi alternatif, terus pemilihan produk, terus after sales-nya gimana nih? Kalau misalkan bagus, maka konsumen akan menjadi konsumen yang loyal terhadap merek atau produk tersebut. Tapi jika konsumennya tidak puas, maka konsumen akan beralih ke merek yang lain. Jadi penting ini sebenarnya after sales. After sales-nya sangat penting. Oke, ngerti ya? Selanjutnya, bagaimana kita memasukkan produk ke kategori. Jadi bagaimana nih kita memasarkan produk tersebut seperti itu.
Jadi dalam mengkategorikan produk ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap tingkat risiko, kompleksitas, keterlibatan konsumen, pengaruh emosional, dan pola pembelian. Jadi produk kognitif biasanya memerlukan evaluasi yang mendalam dan analisis sebelum pembelian. Karena produk kognitif ini atau keputusan kognitif ini melibatkan risiko yang tinggi atau kompleksitas yang signifikan. Seperti yang saya contohkan tadi dalam pembelian rumah. Selanjutnya, produk-produk habitual merupakan barang yang dibeli secara rutin atau udah kebiasaan kita membeli itu tanpa melakukan proses berpikir yang rasional atau mendalam terhadap produk tersebut. Contohnya, seperti yang saya contohkan tadi dalam saat kita membeli beras. Kalau berasnya habis, sudah pasti kita beli beras. Nggak mungkin kita beli semen. Udah pasti beli beras tanpa berpikir lagi kita udah beli beras. Walaupun nggak ada uang, kita mungkin berpikirnya di kemana nyari uangnya nih, minjem kemana nih seperti itu. Yang penting berasnya kebeli seperti itu. Oke ya, ngerti ya? Yang dua tadi. Oke, saya masuk ke eh, beberapa indikasi strategis dari pengkategorian produk. Yang pertama, posisi produk nih. Keberhasilan strategi positioning tergantung pada kemampuan pemasar untuk meyakinkan konsumen agar mempertimbangkan produk mereka dalam kategori tertentu. Misalkan di sini nih, industri jus jeruk berusaha untuk memposisikan jus jeruk sebagai minuman yang bisa dinikmati sepanjang hari, bukan hanya untuk sarapan seperti itu. Jadi kebiasaan kita jus jeruk, kebiasaan kita selama ini jus jeruk itu dikonsumsinya pada pagi hari. Tapi industri jus jeruk berusaha nih untuk memposisikan jus jeruk mereka sebagai minuman yang bisa dinikmati sepanjang hari. Contohnya seperti sekarang ini udah banyak eh, apa namanya yang jual jus nih, misalkan bisa di pinggir jalan atau di rumah tempat makan atau yang lain sebagainya udah bisa. Malahan yang kemasan udah ada kan jus jeruk yang kemasan kayak misalkan apa ya Floridina ya. Floridina kan berbasis jeruk juga. Jadi udah tidak terpaku lagi jus jeruk tersebut harus diminum di pagi hari. Atau bisa juga nih susu diminumnya di pagi hari atau sebelum tidur. Tapi pada saat sekarang ini eh, produsen meyakinkan konsumen dengan membuat susu yang misalkan susu kotak nih, susu misalkan Ultramil atau Indomil, Frisian Flag. Jadi susu tersebut bisa diminum kapan saja. Ngerti? Oke, selanjutnya ke identifikasi kompetitor. Jadi di sini yang kompetitor misalnya nih kategori hiburan bisa mencakup bowling dan balet. Meskipun keduanya jarang saling menggantikan. Contohnya bowling dan balet itu adalah olahraga yang berbeda. Jadi eh, pada ini pada kasus ini maka dianggap sama dimasukkan ke dalam kategori hiburan seperti itu. Ngerti ya? Jadi dia eh, identifikasi nih. Misalkan bowling itu olahraganya beda dengan balet misalkan. Jadi karena dia itu berdua adalah kompetitor, orang milih mana, maka dimasukkan ke dalam kategori hiburan keduanya seperti itu. Oke, selanjutnya menciptakan contoh produk. Misalkan di sini eh, produk yang merupakan contoh yang sangat baik dari suatu kategori akan lebih familiar bagi konsumen dan lebih mudah dikenali dan diingat. Contohnya seperti kita mau beli mobil misalkan, pasti ada test drive-nya. Ya. Pasti ada mobil test drive-nya. Itu mobil test drive-nya akan dibuat sebaik mungkin. Nggak boleh ada yang rusak. Misalkan nih, kaki-kakinya rusak. Tahu kaki
kaki kan, misalkan skopnya rusak, skop mobil tersebut udah nggak enak, udah nggak empuk, maka itu akan langsung diperbaiki. Karena mobil test drive tersebut merupakan ikon dari produk yang akan dijualnya. Jika mobilnya terasa enak dikendarai, maka konsumen akan mudah untuk mengenali produknya mobil tersebut seperti itu. Jadi itulah menciptakan contoh produk seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, ngerti ya? Oke, selanjutnya pengkategorian produk juga mempengaruhi ekspektasi konsumen mengenai tempat di mana mereka dapat menemukan produk yang diinginkan. Jika produk tidak jelas masuk ke kategori tertentu, misalnya apakah karpet termasuk ke furnitur. Contohnya bisa saja nih, misalkan ke e-commerce deh. Kita melihatnya jika menempatkan produknya di etalase yang tidak cocok, maka eh, oh, konsumennya akan ekspektasi konsumennya akan terhati oleh hal tersebut. Ada lagi contohnya. Contoh yang di sini saya contohkan nih, makanan anjing beku nih. Pernah tahu, pernah dengar makanan anjing beku? Sama misalkan atau ya, makanan anjing beku. Jadi makanan anjing beku itu gagal di pasaran karena eh, konsumen tidak menerima kalau ide membeli makanan anjing di bagian makanan beku untuk manusia. Istilahnya seperti ini. Makanan anjing anjing beku tersebut disimpan di tempat yang sama, ditempatkan di tempat yang sama, di freezer yang sama dengan makanan manusia. Maka orang tidak menerima hal itu. Maka karena hal tersebut produk ini gagal di pasar. Jadi udah nggak ada lagi sekarang. Gitu. Jadi penempatan produk juga sangat penting. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, mengerti? Mengerti, sedikit mengerti atau pura-pura mengerti? Udah. Ngerti ya? Paham ya? Oke. Ini teori doang ya. Selanjutnya kita masuk ke habitual decision making. Habitual decision making merupakan proses pengambilan keputusan di mana konsumen membuat pilihan secara otomatis atau hampir tanpa pemikiran mendalam karena telah terbiasa dengan produk atau merek tertentu. Dalam konteks ini, beberapa faktor penting yang mempengaruhi keputusannya adalah yang satu, convariation. Convariation adalah asumsi bahwa suatu atribut produk terkait dengan atribut lainnya. Konsumen mungkin menganggap bahwa kemasan yang menarik atau toko yang terawat dengan baik mencerminkan kualitas produk yang lebih tinggi. Contohnya seperti di sini saya contohkan. Tadi saya contohkan produk habitualnya ke sebuah beras. Jadi di sini kita berasumsi bahwa kalau tokonya kotor, maka berasnya juga akan kotor. Maka kita mungkin tidak akan membeli atau mencari ke eh, ke toko yang lain seperti itu. Jadi asumsi kita tergantung dengan bagaimana kebersihan dari toko tersebut. Jika toko tersebut bersih, maka beras yang dijualnya juga bersih. Jika tokonya kotor, maka beras yang dijualnya juga kotor seperti itu. Oke, mengerti ya? Ya, ini ada juga nih. Mungkin kayak floaty snack ya Pak. Packingnya pakai kemasan gambar kucing. Jadi seringkali ditempatinnya barang makanan buat kucing, padahal itu snack manusia. Ya, seperti itu. Jadi karena penempatannya tidak bagus, maka produknya tidak laku di pasaran. Seperti itu ya. Ini juga tidak tidak tepat nih. Ininya penempatan floaty snacknya seperti itu. Benar sekali dia. Oke, saya lanjutkan ke country of origins. Negara asal produk memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Contohnya seperti ini.
mungkin kalau dengan harga yang sama, suatu mobil, misalkan suatu mobil A nih dan mobil B, dengan harga yang sama, akan tetapi mobil A berasal dari Eropa, sedangkan mobil B berasal dari Jepang, mungkin kita akan lebih memilih mobil yang A. Walaupun kenyataannya mobil B lebih bagus dari mobil A. Karena apa? Karena country of origin. Karena dari mana barang tersebut atau produk tersebut berasal. Seperti itulah contohnya. Benar kan? Atau seperti ini. Misalkan mobil listrik nih, ada mobil Jepang dan mobil Cina. Kita pasti, udah pasti membeli mobil listrik yang dari Cina. Karena orang udah tahu nih, kalau Cina udah ikonnya mobil listrik, kendaraan listrik. Seperti itu. Oke, ngerti ya? Selanjutnya, familiar brand names atau nama merek yang sudah dikenal seringkali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan secara habitual. Contohnya seperti ini. Kalau dibandingkan Samsung dengan Xiaomi nih, lebih milih yang mana? Ayo kalian lebih milih yang mana? Dengan harga yang sama misalkan. Samsung, Pak. Samsung benar. Karena familiar brand name. Tapi spesifikasinya belum tentu menang Samsung. Dengan harga yang sama, Samsung dengan Xiaomi, orang bakal lebih banyak beli Samsung. Karena apa? Karena mereknya. Kita beli merek, bukan beli kualitas. Kita bukan beli spesifikasi, tapi beli mereknya. Karena dia udah nama Samsung udah lebih dulu terkenal daripada Xiaomi. Dan biasanya kalau suatu produk, kalau mereknya udah terkenal, pasti kualitasnya udah jadi turun nih. Kualitasnya udah nggak seperti kualitas kualitas yang waktu pertama kali dia mencari nama lah gitu. Oke, ngerti ya sampai di sini? Selanjutnya higher price. Higher price ini bisa digambarkan di iklan contohnya ini, obat nyamuk hits ya, hit, obat nyamuk hit. Bener ya? Ada yang tahu slogannya? Yang kayak gimana, Pak? Nggak pernah dengar. Pernah dengar? Kalau ada yang lebih bagus, ngapain lebih mahal? Seperti itulah intinya ya. Pernah dengar? Belum, Pak. Belum. Belum Kalau pernah, Pak. iya, karena Gen Z jarang nonton televisi ya. Sukanya nonton TikTok, Instagram, sama YouTube. Jadi di sini yang terjadi di lapangan, orang beranggapan kalau harga yang lebih tinggi pasti kualitasnya lebih bagus. Kuantitas melambangkan kualitas. Orang yang lebih tahu. Karena itu dulu hitsnya, jargonnya, jargon hits tersebut yaitu kalau ada yang lebih bagus, ngapain beli yang lebih mahal seperti itu. Jargonnya. Jadi dia harganya murah dan produknya bagus. Sedangkan yang lain harganya mahal, produknya misalkan biasa aja atau bagus juga tapi dengan harga yang mahal seperti itu. Jadi dalam aspek higher price ini di sini melambangkan bahwa harga yang lebih tinggi di anggapan orang udah pasti itu produknya lebih mahal, lebih bagus seperti itu. Harga yang lebih mahal, produknya udah pasti lebih bagus seperti itu anggapan orang. Contoh seperti yang tadi. Dengan harga yang sama atau mahal sedikit, Samsung orang beranggapan lebih bagus daripada Xiaomi. Tapi pada pada kenyataannya mungkin enggak seperti itu. Mungkin ada satu satu aspek Samsung bagus, tapi di banyak aspek Xiaomi yang bagus seperti itu. Maksudnya. Oke, sampai di sini mengerti? Mengerti, Pak. Oke, ya, saya lanjut ya. Selanjutnya saya masuk ke kategori dari pengambilan keputusan konsumen.
Jadi di pengambilan keputusan konsumen ini terdiri dari faktor-faktor. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan kognitif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keputusan kognitif melibatkan proses berpikir yang rasional dan analitis. Dan biasanya keputusan kognitif ini konsumen mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dengan cermat sebelum mengambil keputusan karena pada pengambilan keputusan kognitif kebanyakan melibatkan risiko yang sangat tinggi seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya pengambilan keputusan habitual. Pengambilan keputusan habitual ini merupakan keputusan yang berbasis kepada kebiasaan. Terjadi ketika konsumen membuat keputusan secara otomatis atau tanpa berpikir sama sekali. Contohnya, saya contohkan tadi kepada membeli beras. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan afektif. Pengambilan keputusan efektif didasarkan pada emosi dan perasaan daripada analisis rasional. Jadi misalkan ini eh, kan oleh bisa jadi ini berdasarkan pada pengalaman si konsumen dalam memakai produk tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabilitas dalam pengambilan keputusan, cara konsumen mengevaluasi dan memilih produk sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, yaitu keterlibatan atau involvement konsumen dengan produk, pesan pemasaran, atau situasi pembelian. Contohnya di keterlibatan produk bisa berkisar dari rendah hingga tinggi. Contohnya ya, keterlibatan rendah nih. Pada keterlibatan rendah, keputusan pembelian sering kali dibuat berdasarkan inersia atau kebiasaan. Konsumen tidak menghabiskan banyak waktu atau usaha dalam proses pengambilan tersebut. Selanjutnya, keterlibatan yang tinggi. Konsumen membentuk ikatan yang kuat dengan produk yang mereka beli dan biasanya melibatkan banyak pertimbangan dan analisis. Keputusan ini seringkali berkaitan dengan produk yang memiliki nilai tinggi atau risiko tinggi. Jadi keterlibatan rendah ini merupakan bisa digolongkan ke dalam yang habitual tadi, sedangkan keterlibatan tinggi bisa digolongkan kepada kognitif. Selanjutnya implikasi untuk pemasaran. Pemasaran strategi pemasaran harus disesuaikan dengan jenis keputusan yang dihadapi konsumen. Yang pertama yaitu keputusan kognitif. Jadi untuk membuat konsumen pengambilan keputusan kognitif ini, pemasar atau produsen harus menyediakan informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai produk. Contohnya, saat konsumen ingin mengambil keputusan kognitif, maka dia harus tahu dulu nih spek yang barang yang dia ambil apa nih seperti itu. Jadi pemasar harus menyediakan informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai produknya. Jadi ini eh, untuk pemasar ya, atau untuk yang menjual produknya. Sedangkan untuk keputusan habitual, pemasar harus fokus pada membangun loyalitas merek dan mempertahankan konsistensi produk. Contohnya, orang yang menjual beras, maka dia mungkin harus membuat ikatan emosional nih dengan konsumennya agar konsumennya merasa nyaman dan mungkin saat konsumennya kehabisan beras, konsumennya udah pasti ngambil ke dia lagi, ke produsennya lagi yang karena antara konsumen dan produsennya sudah terjadi ikatan emosional seperti itu. Oke, ini untuk pemasar ya, untuk teknik pemasarannya nih, yang poin kedua, teknik pemasaran produknya. Sedangkan ini yang pertama yaitu yang dirasakan oleh konsumen. Ini dari ya konsumen, ini dari segi produsen. Jadi ini awalnya, ini hasilnya nanti nih, seperti itu.
Selanjutnya saya masuk ke peran teknologi dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama yaitu akses informasi teknologi, terutama internet telah memberikan konsumen akses yang luas dan cepat ke informasi. Konsumen dapat dengan mudah mencari ulasan produk, membandingkan harga, dan membaca pengalaman pengguna lain. Contohnya seperti yang saya tanyakan juga di minggu kemarin, jika kita membeli handphone, kita mencari reviewnya kemana? Udah, kebanyakan orang dapat itu. Itu adalah eh, merupakan salah satu akses informasi teknologi yang berbasis dengan internet seperti itu. Oke, ngerti ya sampai di sini? Paham, Oke, Pak. ngerti. Ada yang ditanyakan? Ya, ini ada lagi nih, dia dia lagi nih, kayak skincare nih, Pak. Kalau harga murah dikira KW atau jelek kualitasnya. Makanya dikit orang beli skincare, skincare, skincare apa nih? Viva ya, Viva. Padahal harganya terjangkau. Padahal dulu ada nih, termasuk skincare lah. Tahu nggak sabun papaya? Nggak tahu nggak? Pak, Tahu yang bikin Pak. putih itu kan. Tahu, tahu ya. Padahal itu bagus. Cuman karena harganya murah, orang nggak mau beli. Orang mending beli yang mahal. Karena orang beranggapan kalau harga yang mahal itu produknya bagus seperti itu. Berarti kalau kayak Oke, gitu, solusinya harganya harus dinaikin dong Pak biar produknya laku gitu. bisa bisa jadi seperti itu, bisa jadi orang menurunkan harga karena dia mencari konsumen. Bisa jadi kita menaikkan harga produk untuk mencari konsumen. Tuh, tergantung ininya, tergantung pasarnya. Pasarnya apa dulu nih? Tuh. Misalkan yang tergantung pasar dan produknya. Produknya apa? Ada ada pasarnya. Misalkan kalangannya yaitu kalangan yang menengah ke atas deh, maka kita harus naikkan produk kita, harga produk untuk mencari konsumen yang baru. Kalau menengah ke bawah, maka kita harus menurunkan seperti itu. Oke, mengerti ya? Ngerti Pak. Oke. Ya, itu orang pada mau semua. Saya juga mau tuh, Arum. Saya mau harga yang rendah, kualitas tinggi. Saya juga mau. Jadi sekarang kalau kita bagusnya kalau kita dalam hal membeli sebuah produk ya, kita harus identifikasi dulu nih, kita butuhnya apa. Bagusnya kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Yang nggak butuh nggak usah dibeli seperti itu. Misalkan kita dalam membeli smartwatch, smartwatch kita butuh buat jogging nih smartwatchnya. Ya udah kita beli yang bisa GPS misalkan atau yang connect ke Strava atau yang lain sebagainya. Nggak usah beli yang latitude, ketinggian ini itu nggak usah. Kita bagusnya kita belinya sesuai dengan kebutuhan atau apa yang kita inginkan. Apa yang kita butuhkan. Jangan apa yang kita inginkan. Oke. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya saya masuk ke e-commerce atau platform belanja online. Ada Amazon, eBay, dan berbagai toko online lainnya. Contohnya di Indonesia ada Shopee yang masuk ke Indonesia ya. Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti itu. Jadi jadi di e-commerce ini memungkinkan atau memanjakan konsumennya. Contohnya mereka bisa membeli nih, membeli dari rumah tanpa harus melihat, tanpa harus menawar, tanpa harus membawa pulang, tanpa harus lain sebagainya seperti itu. Dengan mungkin tidur-tiduran di rumah, barangnya udah misalnya. Kemudahannya, peran teknologinya seperti itu. Di app tersebut juga membuat fitur seperti fitur pencarian, rekomendasi produk, dan wisata pengguna
yang dapat membantu konsumen dalam proses mengambil keputusan. Jadi contohnya di posisi tadi ya, memposisikan barang. Misalkan kita mencari handphone nih, ternyata yang keluar sapu, kan nggak bagus. Kita cari handphone, ternyata yang kita cari handphone yang keluar sapu. Tapi posisi memposisikan barangnya di e-commerce itu tidak bagus. Jadi yang mempengaruhi di e-commerce ini mempengaruhi keputusan konsumen itu fiturnya yang berupa pencarian, rekomendasi produk, dan ulasan pengguna yang telah melakukan pembelian di toko toko tersebut seperti itu. Nah, kayaknya soal e-commerce kalian udah pada tahu semua ya. Oke, selanjutnya media sosial. Jadi pada saat sekarang ini media sosial udah merupakan ikon. Halo, terdengar suara saya? Keluar nih Kedengeran saya Pak. barusan. Kedengeran Pak. Ada Kak. Oke, tunggu sebentar ya. Sebentar. Jaringan saya kurang bagus. Saya besar lagi. Oke, saya masuk ke media sosial. Media sosial pada saat sekarang ini merupakan atau telah menjadi sumber informasi utama nih bagi kita mencari sebuah informasi. Contohnya aja mungkin segala sesuatu yang contohnya aja ada yang tahu kecelakaan di ini kemarin yang 17 mobil di Purbalingga ya atau Cipularang ya? Ya, Tahu, Pak. tahu. Mungkin Cipularang, Pak. Cipularang ya. Di Cipularang. Mungkin yang di televisi belum ada informasi tapi di media sosial udah ada. Benar kan? Di televisi ini atau di yang lainnya di koran mungkin media cetak belum ada informasi tersebut tapi di media sosial sudah ada. Begitu cepatnya informasi yang putar di dalam media sosial. Jadi seperti itu juga orang akan lebih cenderung mencari informasi pada saat sekarang ini ke media sosial daripada berita yang di televisi. Seperti itu. Itulah peran media sosial dalam pengambilan keputusan konsumen. Oke, selanjutnya saya masuk ke pembayaran digital. Pembayaran digital ini juga menjadi salah satu faktor untuk konsumen dalam mengambil keputusannya. Saya nggak usah ke kripto deh, saya masuknya ke QRIS saja. Semua punya QRIS nggak? Punya Pak. Punya semua kan. Contohnya aja nih, contoh pembayaran digital dalam pengambilan keputusan. Udah orang bilang Gen Z u- udah nggak banyak yang bawa uang cash. Benar seperti itu kan? Apa-apa digital. Benar kan? Gen Z, Betul ini Pak. kalian ya. Contohnya aja, misalkan kalian mau beli sesuatu, eh kalian mau beli sesuatu, tapi di sana nggak ada QRIS-nya, maka keputusan kalian udah pasti itu bakal berubah itu. Pasti udah bakal nyari di mana yang ada QRIS-nya. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Tapi umumnya Gen Z udah seperti itu. Contoh misalkan beli makan. Kalau nggak ada QRIS-nya, maka
akan berpindah ke tempat yang makan yang lain seperti itu. Itulah pengaruh dari pembayaran digital ke dalam pengambilan keputusan konsumen. Kalau ada Fatir bisa jam cash dulu. Boleh, boleh. Aduh, saya nggak di UNJ sekarang nih. Saya nggak ke kampus. Kalau ke kampus mah udah offline kita nih. Oke, sampai di sini ngerti ya? Tidak. Ada yang tanyakan sampai di sini? Coba Ngerti? Belum ada, Pak. Mengerti sedikit. Ya, mengerti sedikit ngerti atau pura-pura mengerti? Mengerti, sedikit mengerti. Sedikit mengerti. Ya, kalau kalau ada yang mau ditanyakan, saya tanya. Oke, saya masuk ke priming and nudging. Di sini priming and nudging adalah dua konsep penting dalam pengambilan keputusan. Konsumen yang berkaitan dengan bagaimana informasi dan lingkungan dapat mempengaruhi pilihan konsumen secara tidak sadar. Jadi, kedua aspek ini akan mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan tanpa mereka sadari. Contohnya saya jelaskan ya, priming nih. Misalkan ada rumah makan, dia naruh misalkan ayam bakar di depan etalasenya ayam bakar. Pas saat kita ngelihat, enak ayam bakar nih gitu. Udah kita masuk udah pesan ayam bakar, walaupun ada menu yang lainnya. Sering seperti itu kan? Iya, Pak. Karena Ah, pernah. pengambilan dari aroma. Ya, pernah. Itu mencakup berbagai hal. Bisa jadi priming ini bisa jadi di memposisikan barangnya, bisa jadi pengiklanannya atau tampilannya atau lain sebagainya. Itu yang menarik konsumen untuk ibaratnya gini, beli aku gitu. Beli aku, beli aku, pilih aku gitu. Apa konsumen sadari, mereka udah memilih produk tersebut. Sederhananya priming ini. Oke, mengerti ya terkait dengan priming? Oke, mengerti. Priming? Oke, di sini saya lanjut ke nudging. Nudging adalah pendekatan yang melibatkan perubahan kecil dalam lingkungan atau penyajian pilihan untuk mempengaruhi perilaku konsumen, tanpa pilihan mereka. Di sini saya contohkan nih. Di sini saya contohkan ke sebuah perusahaan misalkan. Nudging itu seperti ini. Misalkan di perusahaan tersebut, pilihan defaultnya untuk mendukung perilaku yang diinginkan. Contohnya, secara otomatis mendaftarkan karyawan ke dalam program pensiun pensiun perusahaan, tetapi memberikan mereka opsi untuk keluar jika mereka mau. Contohnya seperti ini. Perusahaan mau karyawannya ikut ke dalam sebuah asuransi misalkan atau eh, program pensiun. Tapi saat kita masuk ke perusahaan tersebut, kita udah otomatis masuk ke asuransi atau program pensiun tersebut. Tapi perusahaan tersebut memberikan pilihan kita boleh keluar atau tetap ke dalam masuk terdaftar di program asuransi atau pensiunan tersebut. Jadi pada kebanyakan kepada kebanyakan orang, orang akan membiarkan hal tersebut. Kebanyakan ibaratnya gini, kalau dia udah terdaftar ya udah biarin aja gitu. Mengerti? Atau saya ini kan lagi. Contohnya pernah check out di ini nggak? Pernah check out di Shopee. Kalau ada yang bilang nggak pernah, udah itu bohong itu. Pernah barusan check out Pak. di Shopee. Barusan, ngeri. Banyak uangnya nih. Pernah kalau check out di Shopee ada yang tanda checklist. Coba ada yang tahu nggak? Merhatiin nggak? Yang Pas kita biasanya mau check out. ya ada. Yang misalnya kalau produknya dalam taruh di keranjang gitu kan. Terus pilih Bukan, mana. bukan. Itu kan masih masih keranjang. Ini mau check out, mau pembayaran. Mau pas kita milih-milih jasa apa
jasa kirim ya, jasa kirim, pilih voucher, pilih ini. Ada yang checklist di list barangnya. Ada yang tahu? Ada yang merhatiin nggak? Asuransi pengiriman, Pak. Tuh, Pak. benar tuh. Asuransi pengiriman. Biasanya udah Oh alah, diceklis. ya Pak. Benar. Buat nyari. Biasanya biasanya orang bakal, oh udah biarin aja gitu. Itu yang disebut dengan nudging. Dia udah langsung di checklist, tapi kita bebas mau checklist atau enggak. Dia kasih opsi nih buat kita mau checklist atau enggak. Tapi buat dia udah langsung di checklist karena dia maunya itu. Lebih untung lagi dianya. Misalkan beli ini aja deh, kita beli kain atau bantal deh. Itu garansi pecah atau yang lain sebagainya udah itu presentasinya mungkin kecil itu. Sobek ini itu presentasinya mungkin 2% deh dari 100 seperti itu. Tapi kita tetap checklist. Benar kan? Tanpa kita perhatiin. Benar kan? Ya, Pak. Itu yang disebut dengan nudging. Tapi kita dikasih opsi kita mau diasuransiin atau enggak gitu. Itu yang dengan nudging. Dia udah menggiring kita ke dalam apa yang dia inginkan. Tapi kita dikasih opsi nih, mau atau enggaknya. Oke, ngerti dengan nudging? Ngerti ya? Pak, jadi bedanya sama framing apa ya, Pak? Kenapa? Masih bingung. Yang Prim, priming tadi. ya priming. Oke. Jadi di priming ini proses di mana exposure terhadap stimulus tertentu mempengaruhi respon individu terhadap stimulus berikutnya. Contohnya seperti yang tadi. Misalkan orang mengemas produknya dengan lebih baik, misalnya produknya sama, misalnya sama-sama ayam bakar. Tapi di yang A, di penjual A, kemasan produknya lebih bagus dari produk B. Kita udah pasti mau ngambil yang produk A karena kita tertarik dengan kemasannya. Tanpa kita sadari, kita tertarik dengan produk A tersebut. Atau seperti ini lagi. Itu salah satu contohnya. Seperti ini lagi. Contohnya, misalkan ada nih di rumah makan Padang, misalkan. Pernah dimakan di rumah makan Padang kan? Pernah. Itu lauknya kan kadang ada, misalkan ayam bakar digantung di depan kan? Ditaruhnya di depan. Pernah lihat kan? Di tempat pembakarannya, ayam bakarnya. Terus karena kita tertarik dengan ayam bakar tersebut, maka stimulasi yang ada diri kita udah meminta kita untuk membeli makan dengan ayam bakar tersebut tanpa kita sadari. Kita digiring untuk membeli ayam bakar tersebut, walaupun sebenarnya ada yang lain. Itu yang disebut dengan priming. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke, sudah mengerti ya? Ya, ini ada hard selling dan soft selling. Benar, yang soft selling mungkin termasuk ke priming dan nudgingnya. Tanpa kita sadari kita udah beli produknya atau memilih produknya seperti itu. Kalau hard selling kita harus ibaratnya istilahnya harus melobi ya. Harus prospek dulu nih konsumennya seperti itu. Kalau yang soft sellingnya udah enggak, udah kita giring dengan mungkin dengan tampilan yang dengan tampilan produknya termasuk yang termasuk di priming atau melalui pemaksaan secara halus seperti itu seperti yang nudging seperti itu. Oke, mengerti? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini mengerti? Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, ngerti ya. Jadi nih peran dalam pengambilan keputusan priming tersebut perannya yaitu mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen
dengan cara yang tidak langsung dan tidak disadari melalui asosiasi dan exposure sebelumnya. Ini bisa digunakan untuk membentuk preferensi dan sikap konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Ini adalah sikap yang di atas tadi. Ini adalah penjelasannya, sedangkan ini teknik pemasarannya. Selanjutnya, nudging lebih langsung dalam pendekatannya dengan mengubah cara pilihan disajikan atau struktur lingkungan untuk mendorong perilaku tertentu. Nudging bertujuan untuk membuat pilihan yang diinginkan lebih mudah dan lebih menarik tanpa menghilangkan alternatif lain. Ini intinya ya. Ini kesimpulannya nih. Oke? Oke, ini decision making konsumen ini adalah kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi semuanya. Oke, chapter 9-nya sudah selesai sampai di sini. Jadi, secara keseluruhannya, pengambilan keputusan konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam perilaku konsumen yang mempengaruhi bagaimana produk dipilih dan dievaluasi. Dengan memahami proses dan kategori pengambilan keputusan konsumen, serta implikasi strategis dari pengkategorian produk, pemasar dapat merancang dan menerapkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen, meningkatkan kepuasan dan membangun loyalitas merek jangka panjang. Jadi seperti inilah inti dari kesimpulan dari yang saya terangkan tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Ini yang kemarin sama Ibu Ika ya, Jan? Iya, Pak. Heeh. Ibu Ikanya udah sering ngasih tugas nggak? Bu Ika sih ngasih ini Pak kayak project riset-riset gitu. Nanti habis itu dipresentasi. Oh Riset gitu, iya, gitu iya. Pak. Oke, oke. Berarti udah presentasi semua? Iya, sudah. Oke, oke, oke. Saya ini aja. Kalau kalian udah banyak dikasih tugas, saya udah nggak mau ngasih tugas lagi. Tapi kalau udah kasih tugasnya sedikit, saya mau ngasih rencana. Tapi nggak sekarang. Kalian maunya gimana? Maunya nggak? Maunya gimana nih? Mau dikasih tugas atau nggak? Mau ada tugas di selama perkuliahan saya atau nggak? Kalau tugasnya mudah mau Pak, kalau kita nggak mau. Malahan kemarin kelompok apa ya? Kelas yang ini, yang bintang. Eh, yang bintang apa ya? Kelas B Pak. Yang Radit. Malah nggak mau dia. Udah banyak tugas Pak, katanya. Soalnya ini cuma cuma teori semua ini, consumer behavior. Cuman apa namanya? Cuman ceramah doang saya. Kayaknya kalau kalian baca udah ngerti nih. Berarti nanti kita lihat aja ya. Kalau yang kalau saya sih biasanya ya, kalau saya kebiasaan saya, kalau yang penting biasanya saya jadiin tugas biar kalian bisa belajarnya dari berbagai cara, bisa membaca sambil menulis gitu, bisa mendengarkan gitu. Gitu. Bisa dari visual, bisa dari pendengaran, bisa dari membaca, bisa dari menulis. Udah kalau ngerjainnya udah semua udah pasti ingat itu. Udah banyak ingatnya lah, beda daripada mendengar doang dari saya ceramah. Ini yang saya jelasin nudging atau priming tadi saya tanya minggu depan belum tentu ingat nih. Nanti ditanyain gitu Pak, random di kelas. Lihat nanti. Iya, kalau saya ngajarnya nggak ada teknik bakunya saya. Oh minggu ini harus kayak gini, minggu ini harus kayak gini. Enggak, saya ngelihat situasi dan kondisi aja. Oke, sampai di sini ada ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, ini kalau tidak ada yang ditanyakan, saya selesaikan dulu kelasnya sampai di sini. Ada? Tidak ya? Oke.
Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk semuanya. Jika ada kata-kata saya yang kurang tepat atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama.